Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tang Xingning menatap Tanyun dan berkata, "Tanyun, kamu telah memberiku 16 rangkaian teknik pil sebelumnya, dan aku memiliki sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Selain itu, aku juga tidak paham dengan 32 rangkaian teknik pil. Tolong ajari aku juga." Saat itu kamu berkata, "Jika aku tidak mengerti apa-apa, aku bisa bertanya kepadamu kapan saja. Aku harap kamu menepati janjimu." Tanyun membungkuk dan berkata, "Junior ini akan menepati janji." Tan Xingning sedikit tersenyum dan berkata, 3 hari sebelum pengasingan, kamu bisa mengajariku. Selain itu, aku pernah memintamu untuk jangan memanggilku sebagai senior. Panggil saja aku Xingning. Mengapa kamu lupa?" Tanyun mengerutkan keningnya dan berkata, "Xingning, ini sudah larut malam. Aku masih ada urusan penting malam ini. Jadi aku akan mengajarimu besok." Secara alami, Shen Subing dapat menebak apa yang akan dilakukan oleh Tanyun pada malam ini, yaitu mengunjungi dirinya sebagai seorang guru. Shen Subing berdiri dan meraih tangan Tan Xingning. Lalu dia berkata, "Kakak Tang, biarkan Tanyun mengajarimu besok." Ketika Tan Xingning ingin mengatakan sesuatu, Shen Subing memandang Tanyun dan berkata, "Karena kamu memiliki sesuatu urusan di malam hari, kamu pergilah." Setelah Tanyun menjawab, dia melangkah keluar dari istana berjasa dan terbang menuju lembah berjasa nomor 1 yang berjarak 30.000 mil. Tan Xingning memelototi Shen Subing dan berkata, "Selangkah lagi aku bisa menguasai 16 rangkaian teknik pil. Aku menunggu Tanyun lebih dari 7 tahun untuk mengajariku. Tetapi kamu meminta dia untuk pergi begitu saja." Shen Subing berkata sambil tersenyum, "Kakak Tang, tidak perlu terburu-buru." Tang Xingning sepertinya memikirkan sesuatu yang sulit untuk diceritakan. Lalu dia berkata, "Kakak punya suatu hal, tapi aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak." Shen Subing berkata, "Meskipun kita bukan saudara kandung, tetapi kita sudah seperti saudara kandung. Kakak bisa menceritakannya padaku." Tan Xingning berkata, "Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Tetapi kamu tidak boleh mengejekku." Wajah Tan Xingning menunjukkan rasa malu. Lalu dia berkata lagi, "Subing, kakak tidak pernah menyukai pria manapun selama bertahun-tahun, sampai aku bertemu dengan orang itu. Tanpa sadar detak jantungku berdetak lebih kencang setiap kali aku memikirkan dia. Subing, kakak tidak tahu apakah ini yang disebut cinta. Apakah ini perasaan untuk seorang pria? Subing, apakah kamu pernah merasakan hal seperti ini?" Mendengarkan hal itu, wajah Shen Subing menunjukkan jejak cinta. Lalu dia berkata, "Kakak Tang, aku pernah mengalaminya, dan perasaan itu sangat kuat. Kakak Tang, kamu mencintai orang itu. Cepat katakan padaku siapa yang bisa merebut hatimu." Tang Xingning berkata, "Untuk saat ini aku tidak bisa memberitahumu." Di sisi lain, ketika Tanyun terbang dan mendarat di lembah berjasa nomor 1, dia mencium bau daging gosong yang menembus hidungnya. Tanyun menoleh dan melihat api unggun yang perlahan menyala di bawah langit berbintang. Dia melihat Mu Mengyi, Song Xiao, Huang Fuyu, Touba Yingying, Luo Fan, Yang Chong, dan Fang Qinghan yang sedang tertawa. Mereka tertawa karena wajah Sui Xian dipenuhi debu arang. Melihat Tanyun datang, Sui Xian berkata dengan sedih, "Kakak ipar, maukah kamu membuatkan daging panggang? Mereka ingin memakannya, tetapi aku tidak bisa membuatnya. Selain itu, mereka sangat menyebalkan karena mengejekku." Tanyun tersenyum dan berkata, "Baiklah, kakak ipar akan membuat daging panggang." Tanyun menghilang dari pandangan semua orang. Setelah beberapa saat, ketika Tanyun kembali, dia membawa 2 kelinci dan 3 burung di tangannya. Setelah itu, Tanyun mulai memanggang untuk semua orang.
Setengah jam kemudian, aroma menyegarkan masuk ke dalam hidung semua orang. Di tengah malam, ketika Luo Fan, Yang Chong dan Fang Qinghan ingin pergi, Tan Yun memberi mereka bertiga 100.000 batu roh tingkat tinggi. Batu roh itu untuk membeli senjata yang sesuai dengan atribut mereka. Setelah itu, Tan Yun memberi Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Zian, Wang Fuyu dan Toba Yingying masing-masing 200.000 batu roh tingkat tinggi. Tan Yun memegang tangan Mu Mengyi dan Song Wuxiao, lalu dia berkata dengan penuh kasih sayang, "Ini sudah larut malam, kalian istirahatlah dengan baik. Aku akan mengurus beberapa hal." Di bawah sinar rembulan, Shen Shubing berdiri di puncak gunung berjasa. Dia menatap langit berbintang yang luas. Lalu dia berkata, "Apakah dia memang reinkarnasi dari orang kuat?" Sebuah suara terdengar, "Reinkarnasi apa yang kamu bicarakan?" Shen Shubing tiba-tiba menoleh ke belakang. Dia melihat Tan Xinjing berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Shen Shubing menjawab dengan santai. Kemudian dia mengganti topik pembicaraan. "Kakak Tang, mengapa kamu belum istirahat?" Tan Xinjing berkata, "Aku tidak bisa tidur, jadi aku keluar untuk jalan-jalan." Sebuah bayangan hitam jatuh dari langit dan berubah menjadi Tan Yun yang mengenakan jubah dingin napas kura-kura. Ketika Tan Yun melihat Tan Xinjing, dia terkejut. Lalu dia berkata, "Gadis Tang, lelaki tua ini memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Shubing. Kamu pergilah dulu." Tan Yun menyuruh Tan Xinjing untuk pergi, karena jubah dingin napas kura-kura yang dia kenakan hanya bisa menghalangi kesadaran spiritual orang di alam jiwa ilahi. Sedangkan Tan Xinjing di alam jiwa suci tingkat pertama. Begitu Tan Xinjing mencoba menggunakan indera spiritualnya, dia akan melihat bahwa orang di depannya hanyalah orang di alam jiwa ilahi. Oleh karena itu, Tan Yun meminta Tan Xinjing untuk pergi. Tan Xinjing berkata dengan hormat, lalu dia pergi dari situ. Tan Xinjing sangat hormat karena Tan Yun menjadi guru Shen Shubing telah menyelamatkan nyawanya. Shen Shubing tersenyum, matanya yang indah mengungkapkan warna kerinduan yang mendalam. Dia jatuh ke pelukan Tan Yun dan berkata, "Guru sudah lama tidak melihat Shubing. Apakah kamu tidak merindukan Shubing lagi?" Tan Yun menepuk bahu Shen Shubing. Lalu dia berkata, "Kamu telah kehilangan berat badan lagi. Apakah kamu mendapatkan masalah setelah pindah ke gerbang suci?" Shen Shubing mengangguk, lalu dengan lembut meringkuk di pelukan Tan Yun, seolah-olah dia ingin berbicara banyak hal. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Apa masalahnya?" Shen Shubing berkata dengan mempesona, "Guru, pada hari di mana kamu pergi, murid telah berpikir dengan jernih. Sebenarnya antara kamu dan Tan Yun, murid ini lebih memilih dirimu." Mendengarkan hal itu, hati Tan Yun sedikit tergerak. Lalu dia berkata, "Apakah kamu tidak menyukai Tan Yun lagi? Mengapa kamu berubah pikiran? Apakah gurumu ini terlalu menawan?" Shen Shubing mengangkat tangannya dan meninju dada Tan Yun. Dia tertawa dan berkata, "Guru, Shubing berbohong padamu. Shubing masih menyukai Tan Yun." Lalu Shen Shubing terbang ke atas langit. Tan Yun berpura-pura marah. "Beraninya kamu mempermainkan gurumu, aku akan memberimu pelajaran." Shen Shubing yang terbang di langit, dia tertawa dan berkata, "Guru, apakah kamu bisa menangkapku?" Tan Yun memandangi Shen Shubing. Matanya berangsur-angsur memerah, seolah melihat istrinya Fang Luxuan saat di puncak gunung para dewa. Tan Yun memikirkan peti mati es 9 ponik yang masih terkubur di bawah bongkahan es kuno di medan perang para dewa. Air mata mengalir di pipinya dan jatuh ke tanah. Sambil tertawa, Shen Shubing menatap ke arah Tan Yun. Dia dengan jelas melihat adegan air mata jatuh ke tanah. Senyum di wajah Shen Shubing berangsur-angsur menghilang. Dia melesat menuju Tan Yun. Ketika dia sampai di depan Tan Yun, air mata sudah mengalir di wajahnya. Shen Shubing menatap lurus ke arah Tan Yun. Lalu dia berkata dengan dingin,
Guru, aku punya pertanyaan. Aku harap kamu bisa menjawabnya dengan jujur. Tan Yun berkata, cepat katakan saja. Shen Shubing berkata, Guru, apakah kamu benar-benar menyukai murid ini? Suara Shen Shubing sangat dingin. Itu membuat Tan Yun sangat tidak nyaman. Tan Yun menjawab dengan jujur, ya, aku menyukaimu. Shen Shubing berkata, baiklah, murid ini akan bertanya padamu. Apakah baru saja saat guru melihat murid ini, guru menjadi sedih karena mengingat istrimu yang dulu? Meskipun Tan Yun tidak tahu mengapa Shen Shubing menanyakan hal ini, dia tetap menjawab dengan jujur, ya, itu benar. Shen Shubing mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun. Lalu dia berkata, apakah kamu hanya menyukai murid ini atau menggunakan murid ini sebagai pengganti istrimu? Tan Yun berkata, kamu adalah kamu, dia adalah dia. Tentu saja kamu bukan penggantinya. Shen Shubing berkata dengan sedih, kalau begitu, mengapa kamu memikirkan istrimu saat melihatku? Guru, tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki di masa lalu, dan tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki di masa depan, aku dapat menerima itu semua. Namun, aku tidak dapat menerima jika aku hanyalah pengganti orang lain. Mendengarkan hal itu, Tan Yun memikirkan istrinya yang masih terkubur di bongkahan es kuno. Dia sangat sedih sehingga hatinya dipenuhi dengan amarah. Lalu dia berkata dengan dingin, cukup, jangan bicarakan dia. Shen Shubing berkata, apakah murid melakukan kesalahan? Murid ini dapat menerima segalanya, tetapi tidak bisa menjadi pengganti orang mati. Tan Yun meraung, sudah ku bilang berhenti menyebut dia. Aku bilang kamu bukan pengganti. Mengapa kamu harus berpikir begitu? Ini tidak masuk akal. Menghadapi raungan Tan Yun, Shen Shubing menutup matanya dan air mata menetes lebih banyak. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, nadanya sedikit melunak dan berkata, dengarkan guru dulu. Tan Yun ingin memberitahu Shen Shubing bahwa istrinya terkubur di bawah bongkahan es kuno. Ketika Tan Yun ingin menjelaskan pada Shen Shubing berkata terlebih dahulu, karena guru mengatakan bahwa murid ini tidak masuk akal, jadi guru tidak perlu menjelaskannya lagi. Oke guys, episode kali ini penuh dengan bawang ya. Mimin serasa nonton sinetron yang berjudul Aku Hanyalah Pengganti Mantan Istrimu. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.